Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Pagi ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan lagi. Baiklah, langsung saja kita ke soal. Di sini ada soal tes wawasan kebangsaan. Mari kita simak bersama-sama. Sikap positif terhadap sila persatuan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Suka menabung, B. Jujur, C. Mencintai tanah air dan bangsa terhadap negara Indonesia, D. Menghormati hak-hak orang lain, E. Membentuk perilaku manusia yang berakhlak mulia. Mari kita lihat ke pembahasan. Berikut ini akan dijelaskan sikap-sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila dari sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. 1. Sikap positif terhadap sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia sudah seharusnya mempunyai pola pikir, sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan sikap dalam memeluk salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Sikap positif yang perlu dilakukan terhadap nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu sebagai berikut. Mengembangkan toleransi antar umat beragama untuk mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain, melaksanakan kewajiban dalam keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan masing-masing. Jadi pada intinya sikap positif terhadap sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, adalah saling hormat menghormati antar umat beragama. Itu intinya. Yang kedua, sikap positif terhadap sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap dan perilaku kita harus senantiasa menempatkan manusia lain sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hak dan kewajiban dihormati secara beradab dengan memberi. Dengan demikian tidak akan terjadi penindasan atau pemerasan, segala aktivitas berlangsung dalam keseimbangan, kesetaraan dan kerelaan. Jadi intinya sikap positif terhadap sila kedua yaitu menempatkan manusia lain sebagai mitra, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu inti sikap positif terhadap sila kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Kemudian sikap positif terhadap sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dalam menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia, setiap warga negara harus mempertahankan keutuhan dan kekokohan negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman dari segi agama, ras, budaya, suku, dan sebagainya yang harus ditempatkan secara proporsional. Yang keempat, sikap positif terhadap sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nilai-nilai permusyawaratan atau perwakilan mengandung makna bahwa hendaknya kita dalam bersikap dan bertingkah laku menghormati dan mengedepankan kedaulatan negara sebagai perwujudan kehendak seluruh rakyat Indonesia, karena rakyatlah yang sesungguhnya memiliki kedaulatan atau kedudukan terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sikap positif terhadap nilai-nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi intinya bahwa hendaknya kita dalam bersikap dan bertingkah laku selalu menghormati dan mengedepankan kedaulatan negara sebagai perwujudan kehendak seluruh rakyat Indonesia. Jadi sikap demokrasi
kehidupan berdemokrasi tercantum dalam sikap positif terhadap sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Artinya kita selalu mengedepankan bermusyawarah, selalu mengedepankan kehidupan bermusyawarah. Kemudian sikap positif yang terakhir atau sikap positif dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diharapkan kesejahteraan lahir dan batin yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Kesejahteraan ini harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan merata di seluruh daerah. Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu suka bekerja keras dalam memecahkan atau mencari jalan keluar atas masalah-masalah pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara, mengedepankan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakat sekitar, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau umum seperti mencoret-coret tembok, pagar sekolah atau orang lain, merusak sarana dan prasarana sekolah, dan sebagainya. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial melalui karya nyata seperti melatih tenaga kerja produktif dan terampil dalam bidang teknologi tepat guna, perbengkelan, pembuatan pupuk kompos, dan lain sebagainya. Jadi intinya sikap positif terhadap sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan antar golongan. Artinya keadilan itu harus mencakup seluruh warga negara. Itu intinya sikap positif terhadap sila kelima. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sikap positif terhadap sila persatuan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat adalah C. Mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kenapa? Karena mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kalau yang E, membentuk perilaku manusia yang berakhlak mulia, lebih condong kepada sila pertama, karena menyangkut akhlak mulia yang lebih mengarah ke nilai-nilai ketuhanan. Itu saja pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga teman-teman semua dapat mengerti penjelasan singkat dari saya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua dapat mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum.